Ya masyarakat muslimin wa du'a'a mu'minin rahimahullah. Yukamu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yawma jannatan bidul fuqara wal masakin wal batin fiha maqam barakatan min al-wahid wa la nabiy sallallahu alaihi wasallam وإذا شاء فكر ولا خلاف فلا يتكلم عنه ويتكلم فبلغ وما له عن سدرة الله رحمه الله عن سدرة الله رحمه الله عن سدرة الله رحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب بما منك بالخير وجاء خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa huwa imtisalul ma'murati wa ijtinabul manhiyat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita semua pada saat ini berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah Jumat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan seluruh keluarganya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Selanjutnya saya selaku khotib berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada semua yang hadir di masjid ini. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Dengan takwa manusia ada harapan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
terutama di kehidupan akhirat yang akan. Karena Allah ini tersifati dengan sifat Ar-Rahman, di mana Allah memberi rahmat dan nikmatnya kepada seluruh manusia di dunia, baik manusia yang beriman dan bertakwa ataupun tidak. Manusia-manusia yang tidak beriman dan bertakwa di dunia ini semuanya mendapat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa iman dan takwa itu penting bagi kita semua? Karena Allah juga tersifati dengan sifat Ar-Rahim, di mana Ar-Rahim itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberi rahmat dan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja pada hari kiamat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, 88 dan 89. 3 ayat berturut-turut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, janganlah Engkau jadikan kami menjadi manusia yang bersedih pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, yaitu hari di mana di hari itu harta dan anak-anak sudah tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. 3 ayat ini memberikan bukti kepada kita, dan bukti itu tidak bisa terbantahkan bahwa sesungguhnya manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan tidak ada kesedihan pada kehidupan akhirat setelah hari kebangkitan itu. Dan kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya bahwa kalau manusia tidak ingin mendapatkan kesedihan di kehidupan akhirat setelah hari kebangkitan itu tiba, maka harus datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ulama-ulama ahli tafsir, baik yang di dalam kitab tafsir Shawi ataupun di dalam tafsir Munir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa hati yang selamat itu yang dimaksud adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya kemudian membuktikan perilakunya dalam kehidupannya selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang, yang disebut akhlak. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, karena itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa takwa yang dimaksud adalah pertama ada sisi fi'lu ta'at, dan yang kedua ada istinabul ma'siyah. Sisi yang pertama bahwa manusia yang bertakwa harus berjuang keras bagaimana caranya dia supaya bisa melakukan ketaatan kepada Allah Sang Pencipta, dan ketaatannya pun bukan hanya ketaatan dohir saja, tetapi juga harus taat
bersama-sama batinnya atau bersama hatinya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Safinatun Najah atau Kasih Satu Saja, beliau mengatakan bahwa siapa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, di mana huruf la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf hijaiyah, maka itu memberi isyarat bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mempunyai 12 kewajiban, 6 kewajiban dohir dan yang 6 lagi kewajiban hati. Nah, kemudian yang kedua dari sisi istinabul manhiyah, masih belum disebut orang yang bertakwa bila dia hanya berjuang keras melakukan ketaatan kepada Allah, sementara tidak berjuang untuk bagaimana caranya meninggalkan kemaksiatan dan perilaku dosa. Kemaksiatan pun terbagi dua, ada kemaksiatan dohir dan juga ada kemaksiatan batin. Kemaksiatan dohir seperti yang telah kita ketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh sekujur tubuh kita berikut seluruh anggota tubuhnya, maka itu disebut maksiat dohir. Namun hati kita pun harus dijaga, dan menjaga hati itu harus lebih hebat dibandingkan dengan menjaga dohir. Sehingga Imam Al-Ghazali kemudian memberikan jalan kepada setiap manusia yang beriman, bila ingin datang kepada Allah dengan hati yang selamat, maka ada 3 penyakit hati yang paling berbahaya, yang bila manusia bisa menjaganya dari 3 penyakit itu, maka akan diberi kemudahan untuk menjaga dari penyakit-penyakit lainnya. Penyakit yang paling berbahaya menurut Imam Al-Ghazali di dalam hati manusia yang pertama adalah hasud. Hasud ini sifat yang kemudian tergabung dari beberapa sifat yang buruk dalam hati manusia. Dari mulai marah, kemudian al-hiddu, membenci kepada seseorang, kemudian juga ada sifat menginginkan kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, maka di situ akan timbul sifat hasud. Maka hasud itu secara definisi adalah dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tandanya sangat bisa dilihat oleh masing-masing manusia, bahwa bila dirinya senang bila orang lain mendapat musibah, dan dia merasa tidak senang hatinya kalau orang lain mendapat nikmat, maka itu sudah bisa dipastikan di dalam hati manusia seperti itu bersemayam sifat hasud, dan itulah sangat berbahaya. Apa berbahayanya? Tentu bahayanya di dunia ini dia tidak akan merasa berbahagia selama hidupnya, karena kalau dia merasa tidak senang orang lain mendapat nikmat dari Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat tak pernah berhenti menurunkan nikmat kepada setiap makhluknya, maka kapan dia akan merasa senang? Dan kemudian yang paling berbahaya bahwa dia tidak akan pernah sampai kepada hakikat keimanan yang sesungguhnya. Kalau tidak pernah sampai kepada hakikat keimanan yang sesungguhnya, maka bagaimana nasibnya nanti di akhirat, seperti yang disebut dalam ayat surat Asy-Syu'ara. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, penyakit yang berbahaya menurut Imam Ghazali dalam hati manusia adalah riya. Riya itu dia beribadah
bukan karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik lagi, biasanya dia hanya ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Kalau dia berbuat baik, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk kemajuan agama, tetapi tujuannya bukan menginginkan keridhaan Allah, tapi ingin mendapat kedudukan di hati orang-orang. Itulah riya. Dan riya pun sesungguhnya akan membuat manusia menjadi kecewa, karena nanti di akhirat amal kebaikannya tidak akan mendapatkan sesuatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian yang ketiga, penyakit yang paling berbahaya dalam hati manusia menurut Imam Al-Ghazali adalah ujub. Ujub ini ijabul mar'i bi nafsi, yaitu manusia merasa punya kekuatan dalam dirinya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi orang kaya, maka dia akan menganggap bahwa kekayaan ini bukan karena pertolongan Allah, tetapi karena kecerdasannya sendiri, karena usahanya sendiri. Maka itulah ujub. Hadirin jamaah Jumat bahwa ketiga penyakit itu harus diperjuangkan secara terus-menerus, bahwa kita harus terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diselamatkan dari hasud, riya dan ujub, karena kita semua ingin kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karibina wa mu'minina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waghfir lahum dhunuban wa ghfir anhum sayyi'at wa dha'if lahum hasanat wa adkhilhum jannata ma'a abaihim wal ummahat. Allahumma ansur jiyusal muslimin wa asyafirul muwahhidin wa ahlihil wal
والمشركين أعداءنا وأعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله